Pemerintahan dalam negeri merupakan isu strategis dalam menjalankan negara ini, mulai dari pemerintahan dan kepemimpinan daerah, kemudian pencatatan kependudukan, hingga sistem pemerintahan itu sendiri. Lalu bagaimana rencana pemerintahan Prabowo Subianto terkait hal ini? Tentunya akan saya tanyakan langsung kepada pejabat yang menanganinya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Halo Mas, apa kabar? Alma, baik. Apa kabar Sasha? Baik, saya juga baik. Langsung saja nih ya Mas ya, pelantikan kepala daerah serentak. Kali ini dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Biasanya hanya Gubernur yang dilantik langsung oleh Presiden. Hal ini menimbulkan kekhawatiran. Yang saya catat, Guru Besar IPDN Johermansyah Johan mengkritik dikhawatirkan dapat menggerus semangat otonomi daerah. Tanggapannya, Mas? Jadi banyak wali kota bupati yang menghubungi Pak Menteri, ada juga yang WA saya, bicara ke saya. Kira-kira begini kata mereka, Pak, kami itu kan nanti dilantik oleh pejabat gubernur. Padahal kami nggak ketemu lagi sama Pak PJ Gubernur itu, karena PJ Gubernur itu selesai begitu, itu dengan skenario awal seperti itu kan. Nah, boleh nggak kami dilantik langsung oleh Bapak Presiden? Karena kan nanti kami berkoordinasi dengan Bapak Presiden, kami menjalankan perintah-perintah, program-program, arahan dari Bapak Presiden gitu. Kami langsung melakukan kajian cepat. Nah, di situ ada landasan hukumnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 164B. Di situ dinyatakan bahwa Presiden dapat melantik bupati wali kota secara serentak begitu. Artinya apa? Ada prinsip keserentakan di sini. Jadi kata dapat ini bukan force major, bukan sesuatu yang luar biasa atau kahar. Tetapi Presiden menggunakan kewenangannya sebagai pemegang pemerintahan tertinggi untuk melantik secara serentak. Karena undang-undang ini adalah turunan dari keputusan MK tentang pilkada serentak. Kemarin itu kita nyoblosnya serentak dan diharapkan pelantikannya pun serentak. Supaya apa? Supaya siklus pemerintahnya sama, mulainya sama, berakhirnya sama. Koordinasinya kan enak begitu. Itu filosofi atau prinsip dari keserentakan. Nah, jadi ketika Presiden melantik serentak, semangatnya adalah keserentakan. Bisa dibayangkan kalau hari ini Presiden melantik gubernur, baru kemudian gubernur mengatur waktu lagi untuk di daerah masing-masing melantik bupati dan wali kotanya. Jadi ada jeda waktu, ada perbedaan waktu begitu. Itu satu. Nah, yang kedua, kalau tadi disinggung soal otonomi daerah, saya kira nggak ada hubungannya ya dengan otonomi daerah ya. Otonomi daerah itu sudah ada regulasinya, sudah ada pembagian kewenangannya, mana urusan pusat, mana urusan daerah gitu ya. Nah, kalau dikatakan bahwa wah nanti dilantik oleh pusat atau presiden, nanti sentralisasi. Ya saya kira itu sangat ditentukan, diatur oleh undang-undang yang ada, oleh berbagai macam regulasi satu, dan yang kedua tentang kepemimpinan. Ya seringkali kemudian kepemimpinan yang kolaboratif antara daerah, antara bupati wali kota, antara gubernur dengan wali kota bupatinya, itu sangat menentukan ya, untuk berjalannya efektivitas pemerintahan begitu. Jadi pelantikan ini hanyalah simbol, tetapi otonomi daerah ditentukan oleh dua hal, satu regulasi, kedua ada leadership atau kepemimpinan. Dikhawatirkannya adalah ada rasa yang hilang karena bupati dan wali kota ini dilantik oleh presiden, padahal jika dalam keseharian mereka masih ada gubernur di atasnya. Itu yang saya sebutkan tadi, ya. Ada kewenangan yang mengatur mana kewenangan gubernur, mana bupati wali kota. Landasannya di situ. Simbolisasi pelantikan tidak mengurangi, kemudian tidak bertentangan dengan kewenangan. Yang kedua, kewenangan gubernur itu sangat ditentukan oleh kepemimpinan gubernur. Gubernur yang mengayomi, gubernur yang bisa memotivasi, gubernur yang memediasi, gubernur yang membagikan kewenangan, itu pada saatnya nanti akan jauh lebih menentukan ketimbang simbolis pelantikan. Banyak kok Sasa kasus gubernur melantik bupati, gubernur melantik wali kota, tetapi pada perjalanannya wali kota bupati melawan gubernur, atau pada perjalanan kemudian gubernur bahkan tidak mengakomodir, tidak memfasilitasi gubernur wali kota. Jadi nggak ada hubungannya. Pelantikan itu simbolis. Ya. Justru tidak akan memperlebar masalah-masalah yang tadi disebutkan. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Saya kira ini kebanggaan bagi semua.
dilantik di Istana Negara, awal yang baik untuk menjalankan pemerintahan. Dan kembali lagi, lihatlah peraturan yang sudah memberikan Peraturan wewenangnya dan masing-masing. kepemimpinan. Peraturan dan kepemimpinannya. Baik, selanjutnya langsung ke retreat, karena Iya. setelah pelantikan, mereka akan melakukan retreat bersama di Magelang. Pertanyaannya, diberikan juga kritiknya dari sama tadi, Guru Besar IPDN Johermansyah Johan, bahwa biasanya kan mereka kepala daerah ini dilakukan diklat 1 bulan penuh 40 hari di Jakarta, namun secara berangsur-angsur. Namun sekarang dipersempit 7 hari, dikhawatirkan materinya nggak dalam nih Mas Wamil. Gimana tuh? Kadang-kadang kritik itu lucu, Sasa. Ya. Kita agak panjang, dibilang nggak efisien. Kita dibuat pendek, dibilang juga materinya nanti nggak akan tercakupi semua, begitu ya. Jadi awalnya memang tradisi dari Kemendagri itu seperti yang Prof. Jo sampaikan, Ya. dari Kemendagri sendiri bisa 1 bulan. Ya. Mohon maaf, dari Kemendagri itu sekitar 2-3 minggu. Dari Lemhanas paling cepat itu 1 bulan lebih begitu ya. Agak panjang, agak lama gitu. Nah sekarang ini 7 hari dipersingkat. Kenapa? 1, karena efisiensi. Oke. Ini semangatnya efisiensi. Kita ingin agar lebih padat, lebih efektif begitu ya. Dan yang kedua, kita ingin teman-teman ini cepat bekerja. Karena kita perlu untuk menyelesaikan sesegera mungkin RPJMD. Oke. Jadi visi misi kepala daerah itu digabungkan juga dengan asta-citanya Bapak Presiden, dituangkan dalam RPJMD, kemudian dinyatakan nanti di APBD. Ini harus cepat. Kalau nanti agak lama, maka akan terhambat juga roda pemerintahannya. Nah, karena itu disepakatilah 20 Februari, 7 hari saja. Nah, Dan berdasarkan pengalamannya Kang Bima gimana? Kang Bima juga pasti pernah dong mengikuti diklat-diklat kepemimpinan daerah. Pernah. Pengalamannya seperti apa? Apakah memang materi-materi yang disampaikan 40 hari, 2 minggu dari sini, 40 hari dari Lemhanas bisa diperpendek menjadi 7 hari? Kami dulu panjang karena pembicaraan itu banyak banget. Kebanyakan itu eselon 1, bahkan ada beberapa diwakili oleh eselon 2 gitu ya. Ya banyak hal-hal yang penting ya, yang mandatori sebagai tugas utama kita, sangat berguna. Tetapi banyak hal juga sebetulnya bisa dipadatkan. Ya kami melihat bahwa seharusnya ini kan sudah tercakup dengan yang itu gitu ya. Nah sekarang itu yang terjadi, dipadatkan. 100% pembicaranya adalah menteri, sisanya itu dari Lemhanas, Widya Iswara gitu ya. Jadi nggak ada lagi eselon-eselon 1 atau bahkan eselon 2, nggak ada. Dulu kami masih banyak eselon 1, eselon 2, sekarang nggak ada. Jadi betul padat gitu. Itu satu. Yang kedua ya tentu tidak tertutup kemungkinan ke depan ya masih ada hal-hal yang menguatkan kapasitas kepemimpinan dari para kepala daerah itu yang akan bisa kita rancang di masa depan. Baik, menteri, semua menteri yang akan memberikan pemaparan. Lagi-lagi karena waktunya nggak cukup, Sasa. Ya idealnya semua menteri, tapi karena waktunya tadi, jedanya antara pelantikan dan bulan Ramadan itu sedikit sekali. Jadi dari situlah nggak bisa semua menteri, maka menteri yang betul-betul kira-kira ditunggu arahannya oleh kepala daerah Yang mana langsung, saja kalau gitu? Ya seperti keuangan ya. Kan teman-teman daerah perlu tahu efisiensi ini mencakup apa aja sih? Mana yang boleh dan mana yang tidak. Kemudian soal makan bergizi, kan perlu tahu juga peran daerah di mana. Kemudian Menteri Pendidikan berbicara tentang, kan Presiden sangat concern soal sarana prasarana sekolah. Nah, apa yang diinginkan oleh Presiden terkait dengan itu? Kemudian soal swasembada pangan, ada target-target bahwa kita ini swasembada dalam waktu 2 tahun. Menko Pangan, Menteri Pertanian akan memberikan arahan, strateginya bagaimana? Ada optimalisasi lahan, ada juga tentang irigasi, ini harus didengar. Itu yang mandatori diantaranya. Dan bukan artinya kemudian 1 pekan retreat menghilangkan program pelatihan-pelatihan berkelanjutan yang memang mungkin dibutuhkan di masa depan nanti ya. Masih akan ada lagi program di Masih depan. akan ada, tapi pasti kemasannya akan menyesuaikan dengan efisiensi anggaran. Baik, Mas Bima, saya mau berpindah topik mengenai catatan kependudukan yang sangat penting juga sebenarnya untuk kita bahas. Namun saya harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di special interview with Wamendagri.
Anda kembali menyaksikan special interview with Wamendagri. Kang Bima, tadi terakhir saya sudah menyinggung mengenai topik catatan kependudukan. Data ganda yang sepertinya masih terus menjadi momok, belum selesai-selesai. Strateginya Kang Bima apa? Salah satu persoalan utama itu adalah bahwa sistem kita itu tidak cukup efektif, efisien untuk memastikan data tunggal. Ya, sehingga sangat mungkin kemudian ada data yang double, ada data yang tidak update, tidak mutakhir gitu ya. Ada orang yang masih ada tapi dinyatakan meninggal, atau sebaliknya ada orang yang meninggal tapi kemudian juga diberikan hak untuk memilih gitu ya. Nah, karena itu sebetulnya grand design-nya adalah menuju data kependudukan tunggal melalui proses digitalisasi. Kita sudah merintis untuk membangun sistem indeks identitas kependudukan digital IKD. Nah, tahap ini adalah tahap di mana kita mensosialisasikan itu, dan angkanya ini baru mencapai 14 juta, sekitar 14 juta penduduk yang sudah tercatatkan dengan digital. Masih panjang, masih banyak. Yang kita perlukan adalah pertama meningkatkan kapasitas jaringan. Jadi nanti kalau semuanya sudah digital, ya tentu kapasitas jaringannya harus kuat. Nah, inilah yang kita perkuat begitu ya, berproses. Nah, yang kedua adalah memastikan data tunggal itu terkoordinasi, terintegrasi juga dengan sektor-sektor lain, dengan Kementerian Pan-RB misalnya, dengan Komdigi begitu. Nah, siapa leading sektornya dan mengerjakan apa, targetnya apa. Jadi memang harus integrated, jangan sampai kemudian masing-masing kementerian berjalan sendiri gitu. Di Singapura misalnya, ini salah satu benchmarking kita walaupun tidak sepenuhnya tepat, ada Singpass gitu ya. Kemudian juga ada yang sekarang itu kemarin diluncurkan oleh Kemenpan RB bersama kami dan bersama Komdigi, ada Inagov, Inapas, Inaku gitu ya. Itu mengatur layanan terintegrasi secara digital yang bisa mengatur layanan publik bisa terakses langsung dalam satu aplikasi gitu. Kita mengarah ke sana. Namun pencatatannya di lapangan seperti apa, Mas? Apalagi Kang, apalagi di daerah-daerah terpencil yang mana SDM-nya mungkin pelayanan dari Dukcapilnya kurang dan masyarakat juga kurang memahami dan merasa membutuhkan untuk mendaftarkan dirinya atau mengupdate informasinya ke pemerintahan. Bagaimana kendala itu? Memang tantangannya dua. Yang pertama adalah perlengkapan atau teknologinya gitu ya. Kita melengkapi terus. Ada program dari World Bank di Dukcapil untuk mengupgrade teknologi ini. Ada juga Jarkomdat ya di Dukcapil yang terus kita perkuat jejaringnya supaya kuat gitu ya. Jadi satu teknologi atau hardware-nya. Yang kedua adalah manusianya. Memang saya betul harus ada keseriusan untuk meningkatkan literasi digital. Jadi tidak saja petugasnya ya, tetapi juga warganya untuk bisa selalu update dan paham apa yang dilakukan supaya data kependudukannya bisa dicatat secara digital. Strateginya apa untuk di daerah-daerah? Karena kalau berbicara di kota besar, agar masyarakat berpindah misalkan kemarin ke KTP elektronik aja bukan hal yang mudah, membutuhkan waktu. Apalagi daerah terpencil, kemudian sekarang mereka harus bisa mengakses digitalisasi. Strategi yang akan dilakukan di daerah-daerah itu? Sebetulnya yang paling penting itu adalah akses ya, memudahkan gitu. Jadi harusnya warga bisa dengan lebih mudah untuk bisa dijemput bola lah begitu ya. Ya karena seperti KTP elektronik aja banyak daerah yang jemput bola. Seperti di Solo itu mereka punya kalau nggak salah 4 layanan mobil keliling begitu jemput bola gitu. Itu satu ya, harus dimudahkan gitu. Nah, yang kedua memang juga kita harus melibatkan influencer, tokoh masyarakat gitu ya, untuk sama-sama mengkampanyekan itu. Bisa kepala daerah sebagai pemimpin formal atau tokoh-tokoh lain ya, untuk mengajak warga masuk ke dalam dunia digital ini. Pertanyaan selanjutnya, kalau berbicara mengenai digitalisasi, kita tidak bisa menutup mata bahwa ada kebocoran-kebocoran data yang terjadi di masa lampau 2002, 2023, bahkan begitu banyak. Mengenai hal itu, antisipasinya seperti apa? Ya, selain capacity atau kapasitas jaringan, security juga penting ya. Nah, ini yang selalu diingatkan oleh Pak Mendagri
bahwa teman-teman Dukcapil ini juga harus betul-betul hati-hati. Karena ada undang-undang ITE di situ, ada privasi yang harus dijaga di situ. Jadi jangan mudah untuk melakukan MOU kerjasama dengan pihak ketiga karena terkait dengan privasi data tadi. Karena itu dua hal yang penting adalah regulasinya kita kuatkan terus, dan yang kedua adalah bahwa ada teknologi yang cukup mumpuni untuk mencegah adanya hackers misalnya, untuk memastikan bahwa sistem ini bisa tidak rentan terhadap penyalahgunaan dari sistem itu. Baik. Namun analis-analis nih, Kang Bima, masih menilai bahwa sistem informasi yang dimiliki oleh pemerintahan khususnya untuk pencatatan warga ini masih lemah dan sangat rentan oleh aktivitas pencurian dan lain sebagainya. Adakah antisipasi yang memang dikhususkan untuk misal mengupgrade sistem elektronik yang ada di Dukcapil atau seperti apa, dan juga peningkatan kapabilitas SDM ASN-nya agar bisa mengerti sistem tersebut? Itu kita sadari betul ya, bahwa alokasi anggaran itu harus diarahkan kepada hal yang sifatnya meningkatkan kapasitas pengamanan tadi. Nah, ini kaitan dengan rupiah tadi, gitu. Jadi kami berusaha berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, meyakinkan Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani supaya mengalokasikan secara cukup untuk penguatan kapasitas jaringan dan networking dan security tadi. Itu satu. Nah, yang kedua, dalam program-program kami itu banyak sekali pelatihan, peningkatan kapasitas untuk para petugas, para staf gitu, di jajaran Dukcapil dan di daerah, untuk bisa memastikan sistem ini tidak rentan terhadap penyalahgunaan atau terhadap kebocoran informasi. Baik, Kang, kalau misalkan nanti datanya benar-benar sudah dapat terintegrasi dengan baik, ini bisa menjadi database untuk seluruh kementerian. Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Kang Bima mengenai sinkronisasi data dengan lembaga-lembaga lain. Sejauh ini komunikasinya seperti apa? Karena itu salah satu masalah. Karena jika datanya ini berantakan, memberikan bantuan, memberikan BPJS, memberikan bantuan kesehatan dan pendidikan juga bisa tidak tepat sasaran di bawah seperti yang terjadi saat ini. Jadi data kependudukan ini selain targetnya untuk memudahkan warga dalam pelayanan publik, juga untuk mendukung target tepat sasaran dari program-program strategis. Seperti misalnya ya, subsidi LPG yang 3 kg itu. Ini kan sedang dibangun sistemnya. Jadi subsidi itu diberikan kepada siapa. Nah, ini harus tepat datanya. Datanya ngambil dari mana? Apakah data dari kemiskinan ekstrim ataukah data dari yang lain? Nah, inilah yang terus dilakukan. Jadi Dukcapil itu melakukan pemadanan data. Bisa dengan ESDM terkait dengan tadi pemberian subsidi LPG misalnya, atau dengan Kementerian Sosial, pemberian bansos, atau mungkin terkait juga Kementerian Kesehatan untuk program-program bantuan kesehatan begitu. Jadi ini terus kita lakukan yang disebutnya pemadanan data tadi gitu ya. Tapi ini sifatnya masih parsial karena belum sepenuhnya terbangun satu data tadi. Pada saatnya nanti kalau sistem e-government ini atau satu data Indonesia ini sudah selesai, maka semuanya itu tinggal masuk aja. Ya, jadi ketika ingin memberikan bantuan sudah ada datanya semua. Mana yang perlu dibantu, tinggal lihat kategori atau stratifikasinya saja. Jadi pencatatan dan pemadanan kalau dalam satu kalimat lah, work in progress ya. Saat ini ya. Karena suatu saat nanti akan bisa seperti negara-negara lain yang memiliki one single identity di Indonesia. Berbicara mengenai e-government yang tadi juga sudah disinggung oleh Kang Bima, saya mau berbicara mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik yang juga menjadi salah satu program dari pemerintahan Prabowo Subianto. Namun seperti tadi Kang Bima, saya harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Special Interview with Mendagri. Anda kembali menyaksikan Special Interview with Wamendagri. Kang Bima, tadi saya sudah menyinggung ya topik selanjutnya mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sebenarnya sudah berjalan
sejak beberapa tahun belakangan. Tadi kita sudah berbicara mengenai integrasi data. Nah, salah satu tantangan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini merupakan integrasi sebenarnya data antar instansi yang berbeda. Akhirnya tidak efisien lah, inkonsisten lah, tidak efektif dan lain sebagainya. Sebenarnya strategi dari Kang Bima sendiri dan Kemendagri tentunya seperti apa untuk mengatasi hal tersebut? Tantangan utama untuk akselerasi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik itu yang pertama adalah adanya kesenjangan antara pemerintah daerah. Ada daerah-daerah yang sudah advance, sudah sangat maju, ASN-nya, staf pemerintahannya itu sangat paham menguasai teknologi dan juga warganya juga terbiasa. Tapi ini contohnya kota Surabaya misalnya. Saya beberapa kali ke Surabaya dan sangat kagum dengan yang dilakukan oleh Mas Edi Cahyadi, sahabat saya wali kota Surabaya. Banyak terobosan ya pelayanan publik dengan cara elektronik tadi itu. Tetapi lebih banyak lagi daerah yang punya persoalan terkait dengan kapasitas tadi, literasi digital. Ya jangankan warganya, kepala dinas kominfonya pun gaptek kira-kira gitu. Dan rotasi dari kepegawaian itu juga menyumbang persoalan di situ. Jadi misalnya ya satu kepala dinas kominfo itu udah sangat paham ya, 3 tahun dia membangun sistem. Tiba-tiba orang ini harus bergeser ke bidang yang lain. Baru lagi belajar lagi gitu. Jadi nomor 1 adalah soal SDM. Nomor 2 adalah teknologi atau perangkat keras, hardware-nya. Nggak semua mengalokasikan anggaran yang cukup untuk investasi teknologi di sini. Bisa jadi dewannya juga tidak terpaham, tidak mendukung, visi kepadanya juga berbeda. Padahal perlu investasi teknologi ini penting gitu untuk jangka panjang. Yang ketiga seringkali juga kaitannya dengan regulasi. Semua perlu regulasi, semua perlu landasan hukum. Daerah-daerah yang maju itu sudah punya perda misalnya. Tetapi banyak daerah yang belum ada regulasinya sehingga inovasi-inovasi terhambat karena landasan hukumnya nggak ada atau bertabrakan. Kira-kira begitu. Strategi apa kemudian yang Kang Bima rencanakan untuk mengatasi 3 hal tersebut, SDM, hardware, dan juga regulasi? Ya sebetulnya Kemendagri itu banyak memiliki program-program ya, ada dengan World Bank misalnya, untuk melakukan peningkatan kapasitas tadi ya di daerah-daerah. Ada teman-teman dari Bangda pembangunan daerah ini fokus ke situ misalnya ya. Nah kemudian yang kedua ya tentu ada best practices, praktek baik dari kota-kota yang harus dibagi dengan kota yang lain. Nah disinilah praktek-praktek baik itu dibagi ke yang lain. Di Retret di Magelang itu bisa dibagi antara kota yang maju dengan kota yang belum maju. Lewat asosiasi pemerintahan, ada APEKSI untuk kota, ada APKASI untuk kabupaten. Ini juga bisa dibagi, diadakan forum-forum konsultasi yang sifatnya nanti sebetulnya menginspirasi daerah-daerah supaya bisa mengikuti yang maju. Gitu. Sehingga nanti lama-lama best practice ini akan bisa dicontoh ya, oleh kota-kota yang belum semaju kota yang lain seperti Surabaya. Kang, saya mau berbicara lebih besar nih sekarang. 3 target utama Kang Bima. Kang Bima memiliki tugas sendiri dari Mendagri tentang kependudukan, catatan kependudukan, SPBE juga di bawah Kang Bima, politik dan pemerintahan umum di bawah Kang Bima. Salah satunya memang pelantikan. 3 target utama Kang Bima apa? Setidaknya selama 5 tahun. Yang pertama, memperbaiki layanan publik yang paling mendasar, yaitu Dukcapil tadi. Targetnya sistem di Dukcapil kita ini mampu untuk merespon keinginan warga untuk mengurus kependudukan secara cepat, gitu. Dan nyaman, karena banyak juga Dukcapil itu yang kantornya itu jauh dari nyaman ketika ngantre panas dan lain-lain. Jadi target utama adalah itu, Dukcapil yang lebih manusiawi dan melayani. Yang kedua, saya mantan wali kota 2 periode. Agak paham dinamika daerah. Sangat paham masalah-masalah di daerah. Dan saya ingin sekali menjembatani
teman-teman di daerah itu dengan pemerintah pusat. Jadi ada ruang dialog lah, ada tempat curhat lah, ada kanal-kanal lah dari teman-teman daerah itu supaya bisa didengar oleh pemerintah pusat untuk kemudian dikoordinasikan dengan kementerian yang lain dengan difasilitasi oleh Kemendagri. Kemendagri ini kan harus menjadi bapaknya para gubernur, bupati, wali kota. Ya, bukan saja masalah-masalah keuangan tetapi yang lain. Yang ketiga, ya saya ingin sekali untuk memastikan, memaksimalkan seluruh potensi daerah. Saya tahu banyak sekali bupati, wali kota, gubernur yang keren-keren dengan inovasinya. Nah, mereka ini harus menginspirasi yang lain. Ya, sehingga yang bawah ini bisa ngebut untuk accelerate naik ke atas gitu. Naik kelas ya? Naik kelas. Nah, ini forum-forum konsultasi, mediasi, ini harus ada gitu. Dan saya akan masuk ke wilayah itu. Dari pengalaman Kang Bima, kendala yang paling banyak dialami oleh pemerintah daerah itu sebenarnya apa? Dalam akselerasi pelayanan publik, mengakselerasi... Nomor satu adalah leadership. Ya. Nomor dua barulah soal anggaran, soal dinamika sosial politik di daerah. Tetapi dua ketiga itu harusnya bisa diatasi dengan kepemimpinan yang kuat dan efektif. Itu banyak daerah maju karena kepemimpinannya kuat dan efektif, tapi banyak daerah tertinggal karena pemerintahnya nggak buat apa-apa. Kepala daerahnya itu terlena aja di zona nyaman, sehingga dia nggak membuat inovasi. Nah, karena itulah kembali lagi peningkatan kapasitas kepala daerah itu penting. Kalau yang udah punya kapasitas harusnya membagi gitu. Dan kalau yang belum punya kapasitas, dia harus terinspirasi oleh yang lain. Dan pengalaman saya, kepala daerah itu sebetulnya saling bersaing untuk kebaikan kok. Mereka juga ingin berprestasi seperti teman-teman yang lain. Nah, tinggal caranya gimana nyambunginya tadi, supaya daerah ini bisa menyontoh yang lain begitu. Dan sekarang Kemendagri akan fokus kepada upaya untuk menduplikasi praktek-praktek baik. Best practices itu harus ada. Seperti saya dulu di Bogor, terinspirasi oleh Ibu Risma di Surabaya, Mas Azwar Anas di Banyuwangi, dan Kang Emil di Bandung. Nah, itu harus terjadi juga sekarang. Kapasitas dan kapabilitas para pemimpin lah yang sebenarnya dibutuhkan. Karena hal-hal lain sebenarnya bisa dikerjakan bersama-sama, namun kalau rasa kepemimpinan, kompetensi kepemimpinan itu harus dari diri sendiri, seperti itu ya kira-kira ya. Kang Bima, terima kasih Kang Bima telah mau berbagi banyak. Walaupun banyak hal yang masih bisa dibicarakan ya Kang Bima, namun setidaknya masyarakat sudah lebih banyak tahu lah apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam 5 tahun ke depan. Terima kasih Kang Bima atas waktunya. Dan saya Syazawi Sastro pamit, sampai berjumpa di special interview lainnya.